أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله. Para taruna-taruni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini, yang menciptakan langit tanpa tiang, yang menciptakan bumi tanpa atap. Dialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Allah curahkan senantiasa nikmat dan rahmat kepada kita. Maka Allah janjikan kita yang senantiasa bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, maka akan kutambah, kata Allah. Maka ananda sekalian, taruna-taruni, mari kita senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun, ala kulli halin wa fi kulli halin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bermohon kita kepada Allah, semoga salawat yang kita sampaikan, yang kita bacakan, disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhirat nanti kita diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para taruna-taruni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat, adapun kegiatan imtak kita pada Jumat hari ini pada tanggal 5 Februari 2021 akan kita isi dengan tausiah siraman rohani, yang mana tema kita pada hari ini adalah tentang doa. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Berdoa itu adalah ibadah. Ya. Apa itu doa? Doa adalah suatu permintaan kita yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam Al-Quran, surah Al-Mu'min atau surah Al-Ghafir pada ayat yang ke-60? Berikut yang Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Shadaqallahu azim. Artinya adalah, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka akan kukabulkan doamu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang sombong dari beribadah. Sayadkhuluna jahannam, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dakhirin, dalam keadaan hina. Allah mengingatkan kita, berdoalah kepadaku, kata Allah, maka akan kukabulkan. Dan janganlah kalian sombong dari beribadah. Bagi orang yang sombong, tempatnya adalah neraka jahannam dalam keadaan khina. Taruna-taruni sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang kita lakukan, yang kita panjatkan, Allah janji akan Allah kabulkan. Lalu Ustaz, bagaimana selama ini saya berdoa padahal Allah sudah janji, namun doanya sampai hari ini belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi doa kita yang kita panjatkan itu Allah pending dulu karena belum saatnya, dan Allah pasti akan kabulkan doa kita. Apa saja yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikabulkan? Maka ada salah satu yang membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang kita bahas pada hari ini adalah Allah tidak akan kabulkan doa kita jika kita memasukkan dalam tubuh kita ini memakan yang tidak halal, yang bukan hak kita. Ustaz ingin sampaikan sebuah kisah atau riwayat. Ada seorang yang soleh, yang alim, doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
dia melakukan suatu safar perjalanan. Perjalanan yang cukup lama. Di perjalanan ia berbelanja bekal, menambah bekalnya kepada seorang penjual kurma yang tua. Lalu dia membeli 2 kilo kurma. Seraya tukang yang jual tadi memasukkan dalam timbangan, ada beberapa biji jatuh ke tanah. Lalu si soleh tadi mengambil, lalu dia makan. Kemudian dia bayar, dia berangkat melanjutkan perjalanan. 1 hari berlalu, 2 hari berlalu, di perjalanan ia beristirahat. Ketika dia tidur-tidur ayam di bawah pohon, dia mendengar 2 malaikat berbisik bahwa si alim dan soleh ini doanya tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memakan yang bukan haknya. Memakan kurma yang jatuh dari timbangan yang tidak terhitung pada pembayaran. Lalu dia tersintak dan bangun dan ingat, lalu dia kembali untuk mencari pedagang tadi. 2 hari yang berjalan balik ke belakang, dia menemui tempat penjual tadi. Namun apa yang terjadi sesampai di tempat penjualan tadi, ternyata yang menjual bukan orang tua lagi, namun seorang yang muda. Lalu si soleh bertanya, wahai anak muda, kemana orang tua yang berjualan 2 hari yang lewat? Oh, itu ayah saya. Kemana dia? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru 2 hari kemarin dia telah berpulang ke matullah. Ada apakah gerangan Tuan? Adakah ayah saya memiliki hutang pada Tuan? Biarkan kami yang ahli waris yang membayar. Bukan Tuan. Malah sebaliknya. Saya dulu berbelanja kepada beliau, ada 1 biji kurma yang kumakan tanpa ridho dan keikhlasannya. Maka karena itu saya ingin datang untuk meminta keikhlasan. Kalau saya pribadi ahli warisnya mengikhlaskan. Namun kami ada 4 saudara yang mana tempat tinggal kami sudah berpisah, berbeda-beda, di sana, di utara, di timur, selatan. Bolehkah engkau menunjukkan alamatnya? Saya ingin minta 3 saudaramu lagi keikhlasan. Lalu dituliskan dan berjalan dia mencari saudaranya sehingga dia dapat mengikhlaskan, dapat ikhlas dari saudara-saudara penjual yang telah meninggal dunia. Baru ketika itu dia beristirahat, kembali mendengarkan pembicaraan malaikat bahwa doanya kembali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Anda sekalian taruna-taruni memasukkan sesuatu yang bukan halal dalam diri kita ini, maka doa kita tidak diijabah oleh Allah SWT. Bagaimana nasib kita? Bagaimana keadaan kita ketika kita berbelanja seperti musim duku? Naik motor 3 orang, bertanya, bang boleh dukunya dicoba? Bolehlah. 1 orang mencoba 4 kali 2, 4 kali 3, sudah 12 duku. Kalau besar-besar sudah sekilo. Oh manis bang. Rupanya dia belanja hanya setengah kilo. Bayangkan, andaikan tidak ikhlas itu, maka kita sudah memasukkan yang bukan yang halal dalam tubuh kita, maka boleh jadi doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus untuk taruna-taruni, hati-hati, jangan makan gorengan 5 bayar 1. Itu bisa membuat doa kita tidak diijabah oleh Allah. Bukan Allah tidak menjawab doa kita, tapi kita yang membuat doa kita tidak terijabah. Mudah-mudahan siraman rohani yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.